supaya dalam perjalanan kehidupan, dalam pertandingan kehidupan, kami tetap jadi saksi-saksi Kristus yang kuat, yang baik, yang rendah hati, yang excellent, yang rajin, yang penuh kuasa. Dunia ini sukar Tuhan, tapi dunia ini ladang pertandingan dan ladang pelayanan kami. Sebab itu curahkan sekali lagi sukacitamu, damai sejahteramu, supaya keluarga-keluarganya, keluarga anak-anakmu adem Tuhan. Supaya anak-anak kami baik-baik Tuhan. Supaya selalu ada penyediaan makanan dan minuman di rumah kami. Supaya anak-anak kami dan kami selalu terpelihara. Supaya hubungan kami satu sama lain senantiasa dalam kasih. Ada gesekan, ada perselisihan, tetap dalam kasih. Kami semua baik-baik, supaya kami bisa fokus mengerjakan amanat agung. Kalau engkau naik, maka kami diingatkan, engkau pasti akan turun kembali. Dan kalau kau naik, berarti kami lanjutkan pekerjaanmu. Sebab itu Tuhan, seberapapun yang bergabung Tuhan, baik di ibadah di gedung ini maupun yang di rumah-rumah, maupun yang akan menyaksikan rekamannya, Tuhan bicara. Kau tahu siapa yang kepada siapa engkau perlu bicara. Kau tahu siapa yang punya hati dan telinga seorang murid. Supaya setiap kami bukan cuma jadi pendengar yang baik, tetapi jadi pelaku yang baik. Bukan cuma jadi penonton dan penghangat bangku gereja, tetapi jadi pelaku firman di tengah dunia. Ubah logos jadi rema, biar setiap yang bertelinga mendengar apa yang Rohmu katakan kepada jemaat. Di dalam nama Yesus, yang siap bilang sama-sama amin. Tepuk tangan yang meriah buat Tuhan. Kasih salam kanan kiri, katakan selamat hari kenaikan. Puji Tuhan, puji Tuhan, puji Tuhan, puji Tuhan. Saya juga menyapa saudara-saudara di rumah, selamat hari kenaikan Tuhan Yesus ya. Atau dalam kalender kita kenaikan Isa Al-Masih. Nah, Al-Masih itu kalau saudara mau tahu, Al-Masih itu dari kata Masehi itu, maka kita dapat kalender kita kalender Masehi, kalender Al-Masih, kalender Kristus. Al-Masehi itu berasal dari bahasa Ibrani Maseh atau Masih. Nah, kalau dalam bahasa Arab diberikan imbuhan al, prefix al, itu artinya yang besar, yang gede, yang terutama, de dalam bahasa Inggris. Jadi de Masih ya saudara ya. Tuhan Yesus Kristus, Yeshua HaMashiach, Yasha naik ke surga. Maka ada sesuatu yang kita harus pelajari. Ketika Tuhan Yesus naik ke surga, tidak boleh jadi sekedar poster, tidak boleh jadi sekedar gambar-gambar yang Anda kirim pada pagi hari tadi memenuhi HP saya dan HP semua kita dari ujung penjuru bumi. Selamat hari kenaikan Tuhan Yesus. Tapi seringkali kenaikan jadi sekedar kenaikan tanpa orang paham bahwa akan terjadi. Kalau zaman ini lalu pada hari kiamat, kalau sangkakala Allah terdengar, kalau orang tebusannya berkeliling tatanya, kalau namaku dipanggilku ada, kalau bunyi sangkakala, kalau bunyi sangkakala, tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Yakin waktu bunyi sangkakala ditiup Anda ada di hadapan Tuhan? Dengan berani, bukan dengan takut. Jadi sangkakala bunyi itu kalau bunyi gitu terus Anda di mana? Ku mau di sana waktu trompet bunyi, ku mau di sana waktu Tuhan datang, ku mau di sana waktu musuh perang dimenangkan, ku mau di sana. Waktu musuh jatuh, ku mau di sana. Ku mau ikut berperang sambil bersorak. Cuma 1, 2, 3, 4 orang yang tahu. Ku mau. Ya udahlah, udah lupa semua sudah. Ya ini faktor umur saudara ya. Jadi tembang kenangan pagi ini saudara. Kalau sangkakala bunyi, kita ada di sana. Cuma pertanyaan gini, yakin nggak? 1, kalau yang yakin, amin, yang sudah ngerti gospel, ngerti Injil. Pertanyaan berikutnya adalah, kalau Tuhan datang, sangkakala bunyi, Anda malu nggak berdiri di hadapan Tuhan? Yakin, yakin, yakinnya bukan pakai K, pakai Q, yakin, betul, sungguh.
Mari kita baca sama-sama ayat pembuka kita pagi ini. Mohon ditampilkan Cici dari Kisah Para Rasul. Kisah Para Rasul. Ya sudah, oke. Kisah Para Rasul 1 ayat 8, 9, 10 sampai yang sudah saya tentukan tadi ya. Kita baca sama-sama. 1, 2 ya. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu. Dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem, di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Ayat 9. Sesudah ia mengatakan demikian, terangkatlah ia disaksikan oleh mereka dan awan menutupnya. Ayat 10, ketika mereka sedang menatap ke langit, waktu ia naik, tiba-tiba berdirilah 2 orang yang berpakaian putih dekat mereka 11 dan berkata kepada mereka, hai orang-orang Galilea, mengapakah kamu berdiri melihat ke langit? Yesus ini yang terangkat ke surga meninggalkan kamu akan datang kembali dengan cara yang sama seperti kamu melihat dia naik ke surga. Katakan amin. Nah, Tuhan Yesus naik ke surga dan murid-murid orang Galilea bingung. Lantas malaikat bertanya kepada mereka, hai orang-orang Galilea, kenapa kamu berdiri melihat ke langit kebingungan? Dan malaikat juga bertanya kepada saudara-saudara, hai orang-orang Living Bread, kenapa kamu cuma bengong-bengong doang? Kalau Tuhan Yesus naik, that is something that we need to learn about. Kalau Tuhan naik, maka ada 2 problem yang saya mau jawab pagi ini. Problem yang pertama, Yesus naik bukan cuma supaya Roh Kudus turun. Yang amin cuma seorang, yang lain 99%-nya bingung. Yesus naik bukan cuma supaya Roh Kudus turun, tetapi Yesus naik supaya Roh Kudus turun mengurapi kita dengan kuasa. Sudah? Belum, katakan belum. Colek sebelah bilang belum. Tuhan Yesus naik supaya Roh Kudus turun, supaya kita menerima pengurapan kuasa. Udah? Supaya bisa apa? Supaya bisa gemetar-gemetar kalau doa, supaya bisa di menara doa guling-guling, cuma itu. Nih saya sedang mengkorek kuping saudara-saudara ya, karena saya gembala saudara, gembala perintis, gembala pendiri dan guru dan mentor, saya harus ngajar. Nah saudara-saudara, supaya apa? Supaya Anda dipenuhi Roh Kudus lantas berbahasa roh, terus berbahasa roh, dapat penglihatan, dapat mimpi, tapi hidup nggak beres. Wow, diurapi kalau menara doa, wah penuh dapat nubuatan ini. Aku melihat kucing koneng mandi di papan. Itu bukan kucing koneng, kucing kurus ya kan. Kucing kurus mandi di papan. Aku melihat ada brownies, wah browniesnya coklat. Browniesnya di sebelah brownies ada segelas susu hangat warna putih. Situ lapar ya, situ lapar. Nah tapi hidupnya nggak jadi berkat. Studinya nggak beres, hidupnya nggak beres. Studi malas-malesan, karakternya nggak beres-beres, keluarganya berantakan, kerjanya nggak excellent. Kalau ditegur manyunan, tapi gajinya mauan. Kalau orang Kristen karyawan model gitu gimana saudara? Ditegur nggak manyunan, langsung manyun. Tapi kalau gajian mauan, masuk kantor telat, tapi gajinya maunya on time. Kerjanya malas, tapi gajinya mau penuh. Gimana saudara? Nah ini bukan jadi ngerti gini saudara. Tuhan Yesus naik supaya Roh Kudus turun, yes. Tuhan Yesus naik supaya kita diurapi dengan kuasa, yes. Tapi Tuhan Yesus naik supaya Roh Kudus turun, kita diurapi dengan kuasa supaya jadi saksi. Jadi saksi. Suka nonton orang ditangkap di pengadilan kan? Baik untuk memberatkan maupun untuk meringankan, diperhadapkan saksi-saksi yang ngerti kejadiannya, ngerti kasusnya dan kenal orangnya. Dan orang ini akan berkata melawan tersangka atau bagi tersangka. Nah kita ini saksi supaya kita bicara bukan cuma tentang apa yang kita lihat, karena kita nggak lihat kan, yang lihat rasul-rasul, tapi apa yang kita alami bersama Tuhan, yang kita kenal, kita saksikan lewat khotbah, bukan lewat pelayanan, bukan lewat semua aspek hidup kita, di gereja, di luar gereja, di rumah, di kantor, di sekolah, di kampus, di RT RW, harus jadi saksi. Ingat, bapak saya berkali-kali, ini gereja misi. Kok mesti mirip loh anaknya? Kalau nggak mirip gimana? Cuma saya udah pasang kumis nggak mirip. Udah bapak saya aja sama Pak Jim, sama Pak Marsal kadang. Walaupun anaknya, tapi ini gereja misi. Kalau gini saudara, saya ini gembala saat ini, at this season of my life. Tapi kalau saya saudara potong nih,
potong tangan saya gitu, keluar darah. Darah saya tuh, saya percaya DNA saya itu DNA penginjilan. Ini beberapa saudara yang akhirnya saya baptis kan saya injilin secara pribadi. Entah ada atau udah nggak ada di sini. Itu saya menangkan betul-betul karena penginjilan, saudara. Bukan karena ngerampas jemaat orang. Now, ini masalah pertama. Catat baik, ingat baik, taruh baik di hati saudara. Buat yang suka catat khotbah, maka judul khotbah saya hari ini, Yesus naik, kita lanjut. Judulnya 4 kata aja, jangan panjang-panjang. Bilang, Yesus, kita, jangan lanjut gitu. Ya, oke. Yesus, kita, Yesus, kita, Yesus, kita, lanjut. Tepuk tangan yang mau lanjut. Bukan lanjut berdosanya, tapi lanjutkan pekerjaan Tuhannya. Sebab dunia ini ladang misi kita. Makanya saya suka mengkritisi beberapa orang, beberapa rekan hamba Tuhan, pengajaran hamba Tuhan yang terlalu fokus hanya pada dunia yang akan datang saja. Itu mah udah pasti. Kematian Yesus sudah memastikan itu untuk kita. Tapi kalau fokus kita hanya di sana, kita lupa ladang pelayanan yang di sini, dan kita lupa jiwa-jiwa yang butuh ditolong, yang butuh dimenangkan, yang butuh diselamatkan. Di sini, bukan di surga. Surga itu nggak butuh pelayanan Anda. Lawang beberapa kita nyanyi aja fales. Ya kan? Kalau nyanyinya fales, jangan daftar jadi singer. Jadi asyir aja. Karena beberapa singer salamannya fales. Lu ngerti gak? Gini, orang asyir itu salaman itu harus senyum dan bermuka gembira, terus tangan pujilah dia, terus bergandeng tangan, semua senyum gembira. Tepuk tangan anak-anak sekolah minggu. Dan Bapak ini kan alumni juga, mesti alumni sekolah minggu kan, ada ijazahnya dulu kan. Ngerti gak saudara, saya rela mempermalukan diri tadi demi mencontohkan pada saudara bahwa asyir itu ada orang-orang yang tidak takut untuk menggandeng, untuk menyalami, untuk shalom, apa kabar, selamat pagi, jangan shalom. Mukamu lebih serem dari si Juki. Selamat pagi. Mending kalau disalamin. Ngomong aja malu kipiye. Tapi jangan-jangan nyanyinya bagus. Jangan-jangan nyanyinya bagus. Nah, maksud saya gitu. Semua orang tahu tempatnya, tapi pelayanan kita di sini, bukan di sana. Jangan nunggu langit baru, bumi baru, fokusnya di situ. Merajut kekudusan diri. Benar nggak? Benar, nggak salah. Tapi kalau cuma itu aja yang kita lakukan di dunia ini dan nggak pelayanan, itu seperti hamba yang terima 1 talenta dikubur. Gak diapa-apain, yang penting aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap hidupku. Sangka kala bunyi Yesus nanya udah ngapain? Aku mengasihi. Udah itu doang. Engkau. Yesus cuma disembah-sembah dengan ucapan mulut. Tapi yang Tuhan cari lebih dari ucapan mulut, tetapi perbuatan hidup. Karena mulut memang lidah tak bertulang. Oma sabar, tahan Oma udah ngambil mic. Udah jangan diterusin, senang. Lidah tidak bertulang karena mulut ini bisa menipu, termasuk lewat nyanyian penyembahan. Jadi ibadahmu yang sejati bukan di kebaktian ini. Ini kebaktian cuma latihan, cuma 2 jam aja, kadang pantatnya gatal, pengennya pulang. Tapi kalau nonton, cibi-cibi gitu, Blackpink. Sekali lagi katakan begini, kami melihat Yesus naik, supaya Roh Kudus turun, dan kami jadi saksi buat nama Yesus di dunia ini. Colek sebelah, bilang di dunia ini. Jangan nunggu mati. Orang jadi Kristen fokusnya mati. Satu kali akan ada hari senang buat saya. Itu Yesus sudah janji, asalku tinggal setia. Terus udah lupa. Anda gak bisa nyanyi itu kalau di bumi ini kita gak kerja keras jadi saksi Yesus.
Orang yang capek diinjak, dipermalukan, direndahkan karena kita jadi saksi, karena kita hidup benar, karena kita memuridkan, karena kita memenangkan jiwa. Sekalipun orang yang kita muridkan dan memenangkan jiwa nggak menghargai kita, ketika dalam kesedihan dan kekecewaan bisa nyanyi gitu. Satu kali akan pada pergi Tuhan, hari senangmu, baru bisa nyanyi gitu. Situ makan orang, sia orang, injek orang, nyanyi gitu. Yang nyanyi dia, bukan kamu. Ngerti saudara? Makanya hari ini kalau Tuhan Yesus naik, ingat ada misi yang harus dilanjutkan. Ini dari tadi belum masuk khotbah loh, baru prolog nih. Karena ada dua problem sebagai pembukaan. Itu problem pertama. Problem kedua gini, kalau bicara hari kenaikan Tuhan Yesus atau di kalender kita kenaikan Isa Al-Masih, biasanya orang ngomong apa? Emang kapan Yesus naik diangkat jadi Tuhan? Nah, pernah dengar orang nanya gitu kan? Oh, Yesus naik ya, dinaikin jadi Tuhan ya. Emang kapan diangkatnya? Pengangkatan Yesus jadi Tuhan kapan? Nah, pertanyaan ini kan sering muncul dalam perdebatan, baik di ranah media sosial maupun di sebelah rumah tetangga gitu. Nah, karena adanya info bahwa ketuhanan Yesus itu adalah hasil penggagasan dalam sebuah konsili atau sidang sinode di kota Nisea pada abad keempat, tahun 325 Masehi. Nah, kalau orang terus asal nuduh gitu, terus rasanya, wah saya hebat nih, saya bisa mematahkan iman Kristennya Marshall sama teman-teman di Living Bread. Terus lantas dia jumawa, seolah-olah sadar bahwa Tuhan Yesus dapat predikat Tuhan itu gara-gara ada 300-an tahun kemudian manusia-manusia bersidang dan memutuskan Yesus itu Tuhan. Ini salah, keliru. Nah, kota Nisea di Konstantinopel, yaitu Kekaisaran Romawi Timur yang sekarang namanya Iznik, Turki, termasuk bukan cuma nama kotanya dirubah dari Nisea dan Konstantinopel dirubah jadi Istanbul, ibu kotanya Konstantinopel. Termasuk ada gereja besar di sana yang dibangun oleh Kekaisaran Romawi yang namanya Gereja Hagia Sophia, kemudian dirubah jadi sebuah bangunan ibadah agama lain dengan nama Hagia Sophia. Itu Anda harus ngerti bahwa sesuatu yang menyakitkan terjadi. Dan ketika semua orang Kristen di kota itu dan di kekaisaran itu dibunuh, dibantai, dan tempat di mana kaisar dan para raja-raja dan menteri beribadah diubah jadi tempat ibadah agama lain, dan ketika diteruskan maka pandangan ini, agama ini berkata bahwa orang Kristen sesat, Alkitab Kristen sesat sebab Yesus bukan Tuhan. Yesus baru diangkat di Konsili Nisea abad keempat. Nah, ini kalau orang nggak ngerti sejarah yang ngomong karepe, ngomong apa aja bisa, saudara. Nah, makanya hamba-hamba Tuhan termasuk pastor-pastor di sini, jangan cuma ngerti ngeroh, tapi harus ngerti Alkitab. Jangan cuma ngerti Alkitab, tapi harus ngerti doktrin. Jangan cuma ngerti doktrin, tapi harus ngerti dogma kita. Gereja karismatik itu dogmanya apa? Nah, jangan cuma ngerti dogma, tapi ngerti sejarah gereja. Nah, karena ini perjalanan sejarah yang nyata-nyata diubah faktanya oleh orang-orang yang tidak setuju dengan faktanya. Nah, konsili Nisea pertama itu, jadi ada beberapa kali konsili di kota Nisea, dipandang perlu karena ada penyesatan oleh seorang pemimpin jemaat yang namanya Arius. Dan pandangannya Arius kemudian diikuti oleh banyak orang, disebut sebagai pandangan Arianisme, yang menganggap Yesus tidak serupa substansi dengan Allah Bapa. Yesus adalah anak Allah dan bahkan Allah anak. Yesus adalah putra Allah dan Allah putra, tetapi tidak satu substansi dengan Bapa, which means, yang artinya Yesus is a lesser God than the Father. Yesus adalah Allah yang lebih rendah dari Bapa. Iki ngaco, ini bukan kesaksian Alkitab. Jadi saudara-saudara, konsili ini justru digagas bukan untuk menjadikan Yesus Tuhan, tetapi karena ada pemimpin jemaat dan ada banyak orang Kristen yang tidak percaya Yesus itu Tuhan. Nah, kebalikan. Justru konsili ini diadakan untuk menegaskan ketuhanan Yesus. Jadi kalau Anda memandang sejarah gereja, konsili-konsili yang diadakan, itu nggak ada yang salah dengan itu. Coba kalau saya ngomong gini, Yesus itu Tuhan, setuju atau enggak? Terus kalau Anda ngomong, ngapain sih belajar doktrin? Iki doktrin. Jadi kalau bilang, jangan belajar doktrin lah, yang penting urapan roh lah. Anda diurapi roh, terus Anda mau bagikan apa kalau doktrinmu ngaco? Benar nggak saudara? Nah, jadi termasuk ini di bawahnya doktrin ada dogma. Dogma adalah tafsir gereja terhadap doktrin. Contoh, manusia berdosa harus dibaptis nggak? Ini ngomong kemana-mana cuma supaya buat Anda ngerti. Manusia berdosa harus percaya, bertobat dan dibaptis. Setuju?
Nah, dogmanya gimana? Harus dibaptisi gimana? Ada yang pakai selendang, pakai panji-panji, ada yang pakai dikepret, apa? Dipercik. Kok dikepret? Emangnya Mbah Dukun kan? Disembur. Atau ada yang mesti diselam. Nah, masing-masing gereja punya tafsir yang berbeda. Nah, itu namanya dogma. Nah, kalau dogma itu nggak usah berantem. Yang penting doktrinnya satu. Makanya kita punya pengakuan iman yang diputuskan bapak-bapak gereja, disepakati oleh seluruh jemaat, oleh pimpinan jemaat, bahwa ini loh penyataan iman Kristen yang kita sebut sebagai pengakuan iman rasuli. Pengakuan iman yang ditetapkan di sidang sinode di kota Nisia, di Konstantinopel. Bahwa aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Halik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus Putra yang tunggal, Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus. Itu sejarah semua itu. Itu ada nama gubernurnya, ada Pontius Pilatus, ada dokumennya. Jadi Yesus itu bukan figur ngaco, bukan figur fiksi. Kan beberapa orang bilang kitab suci kita fiksi, Yesus kita fiksi. Lah, ini ada sejarahnya. Termasuk sidang penangkapan dan penyalipan ada semua. Josephus Flavius, sejarawan abad pertama, orang Yahudi bukan orang Kristen, mencatat semua itu. Ada semua. Jadi kalau Anda dikatain lu ngerayain Yesus naik jadi Tuhan ya hari ini ya. Waduh, jangan ngegas, jawab dengan kasih. Tetapi Alkitab memperingatkan kita, siap sedialah kamu memberikan pertanggungjawaban tentang iman apa yang ada padamu kepada orang yang bertanya. Jadi kalau ditanya harus bisa jawab. Hari ini ngerayain Yesus naik jadi Tuhan. Mie ayam. Dia cuma ngajak mie ayam doang. Beri jawab. No, Yesus tidak diangkat jadi Tuhan, dan kami tidak merayakan Yesus diangkat jadi Tuhan hari ini. Kenapa? Karena sebelum konsili Nisea pun Yesus sudah dipercaya oleh orang Kristen mula-mula sebagai Tuhan sebelum ada sidang itu. Bukan hanya dibuktikan, buktinya apa? Bukan hanya dibuktikan oleh para martir gereja, orang-orang Kristen yang harus taruhan nyawa karena mengaku bukan kaisar Tuhan, tapi Yesus adalah Tuhan, dan mereka mati sejak abad kedua sampai abad keempat. Ini jangan gak senang kalau belajar sejarah gini, karena iman Anda tuh mendarat, iman Anda tuh ada perjalanannya, ada sejarahnya. Gereja itu ada sejarahnya. Kita nggak ujuk-ujuk tiba-tiba ada, saudara. Dan bukan cuma oleh para martir di abad kedua sampai keempat yang melepaskan pernyataan iman, yang menolak untuk melepaskan iman mereka karena mereka menyatakan Yesus adalah Tuhan, tetapi juga oleh para murid-murid Yesus sendiri, para rasul mula-mula dan jemaat mula-mula di Israel abad pertama. Nih sidang ini baru abad keempat, saudara. Sejak abad pertama, Yesus Tuhan bukan, Yesus bukan Tuhan. Kalau dia bilang Yesus Tuhan, termasuk seperti waktu kerusuhan Ambon, masih ingat ya, ada anak kecil, orang Manado nggak salah ya, tinggal di kota Ambon, baru pulang retret, masih on fire, berapi-api, terus ketika ditangkap sama orang-orang yang menyuruh dia menyangkal Yesus, Yesus bukan Tuhan, sangkal dia, Sem, beta laskar Kristus, serat, namanya Roy Ponto, kalau saya tidak salah ingat. Ini kerusuhan Ambon tahun berapa ya Pak ya? 99, 98, sekitar situ ya. Nah, bahkan jauh sebelum Konsili Nisea tahun 50 sampai 250 Masehi, pendapat bahwa Yesus adalah Tuhan sudah menyebar sampai di Mesir, sampai di Afrika, sampai di Eropa. Nah, maka saya masuk ke poin khotbah saya. Dari tadi baru pembukaan. Kenapa kita harus bahas pengaburan fakta ini? Kenapa ini penting untuk kita bahas? Kenapa? Karena penyataan iman, tangkap baik ya, yang di rumah juga dengar. Karena penyataan iman bahwa Yesus adalah Tuhan, itu pondasi iman Kristen, bahwa dia Allah yang berinkarnasi jadi manusia, mati dan bangkit karena dosa kita, naik ke surga untuk mempersiapkan tempat buat kita, adalah fondasi iman Kristen yang berhubungan langsung dengan keselamatan jiwa kita dan jiwa orang-orang. Jadi kalau ini disangkal, setan menang. Dia nggak takut ada gereja-gerejaan, dia nggak takut ada agama Kristen, dia nggak takut. Dia nggak takut Anda dibaptis, nggak takut. Yang dia takut adalah ketika orang percaya, ketika berita Injil diberitakan dan orang mulai percaya bahwa Yesus adalah Allah yang mati berkorban buat kita, bangkit dan naik untuk kita. Jadi kalau ini disangkal, gini saudara, orang boleh setuju, beberapa agama besar di dunia setuju bahwa Yesus orang baik, betul? Bahwa Yesus, semua orang beragama di dunia setuju Yesus orang baik. Beberapa orang percaya Yesus fakta historis, beberapa percaya fiksi. Nah, beberapa orang menganggap Yesus nabi, bahkan setuju, utusan Allah, betul? Rasul, betul?
Tapi begitu sampai Yesus itu Tuhan, oh nanti dulu. Padahal itu yang merupakan inti berita keselamatan kita. Nah, kerja keras iblis adalah untuk mengaburkan fakta yang kita bahas hari ini, bahwa berita Injil itu langsung nyambung dengan amanat agung dan langsung nyambung dengan fakta bahwa Yesus adalah Tuhan. Ini sebetulnya serangan terhadap berita keselamatan. Menolak ketuhanan Yesus, saudara-saudara, membuat murka Allah atas dosa seseorang tetap ada atas orang itu. Ulang, dengar baik Tian. Menolak ketuhanan Yesus berarti membuat murka Allah atas dosa seseorang tetap ada atas orang itu. Saya jelaskan fakta iman ini. Yesus berkata gini, Alkitab berkata gini, barang siapa yang gak percaya sama Yesus, murka Allah tetap ada atasnya. Jadi percaya gak percaya Yesus, sebetulnya semua kita ada murka Allah. Baca kitab Wahyu itu cawan murka Allah akan ditumpahkan atas setiap dosa jagat raya. Atas setiap dosa, semesta akan dihancurkan. Makanya jangan percaya sama semesta. Nontonlah TV. Ya terima kasih karena semesta sudah menolong saya memperoleh piala ini. Semesta. Terima kasih kepada alam raya, alam semesta karena saya sudah bisa menikah. Dan semesta itu sudah ada ketangga kadaluarsanya akan dihancurkan. Semesta itu cuma ciptaan, yang kita sembah itu penciptanya. Sama seperti anak-anak muda nih, jangan sembah Pisces, Aquarius, ya, Aquarius musim Indo. Jangan sembah Gemini. Kok yang disembah bintang? Sembah yang bikin bintang. Jangan sembah bulan, jangan sembah bintang. Sembah yang bikin bintang. Yang ngerti-ngerti lah. Nah, yang kedua saudara, kenaikan Tuhan Yesus ke sorga itu supaya kita punya home. Bilang sama-sama home. Yuk cepet yuk, Yohanes 14 yuk. Yohanes 14 yuk. Yohanes 14 ayat 1 dan 2 yuk. Kita baca ya, 1, 2 ya. Janganlah gelisah hatimu. Percayalah kepada Allah, percayalah juga kepadaku. Di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian, aku mengatakannya kepadamu. Sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan. Dalam versi bahasa Inggris, versi New Living Translation NLT, saya suka menyelidiki banyak penerjemahan termasuk bahasa asli supaya saya ngerti meaning yang lebih dalam dari ayat yang mungkin kurang tepat diterjemahkan. NLT bilang begini, there is more than enough room, dengar baik, in my father's home. Nggak pakai house, home. Bilang sama-sama home. Nggak tahu liriknya. Home itu apa sih? A place where we belong. Sebuah tempat bukan cuma tempat tinggal, kan tempat tinggal itu bisa house, bisa apartment. Tapi home, tempat di mana kita diterima dan tidak ditolak, dikasihi dan tidak dibuang. Tempat di mana kita bisa merasa aman dan tidak seorang diri. Tepuk tangan buat kasih Tuhan untuk kita. Ini saya mau bilang buat saudara-saudara yang ada di tengah kumpulan jemaat, welcome home. This is also your home. Welcome home. Bilang sama-sama, welcome home. Ini rumah kita, ini keluarga kita. Jangan mentang-mentang keluarga terus besok minjem duit, jangan. Tapi di sini Anda tidak ditolak. Di sini Anda diterima. Hai, kamu juga welcome home. Dan di sini saudara-saudara, dengar baik, dalam hadirat Bapa, Anda adalah anak, putri dan putra yang mempunyai kerajaan sorga. Tepuk tangan yang meriah buat Tuhan. Asik ya, ternyata banyak pelajaran dari kenaikan Tuhan Yesus. Makanya Tuhan Yesus bilang gini, buat Anda yang belum punya rumah, buat Anda yang masih ngontrak, buat Anda yang kayaknya dunia ini, langsung yes. Buat Anda yang sepertinya dunia ini menolak Anda, mungkin orang tua kandung Anda menolak Anda, mungkin keluarga Anda menyakiti Anda, mungkin teman-teman Anda menolak Anda. Buat Anda yang merasa dunia ini tidak menyenangkan, Tuhan Yesus berkata, jangan gelisah. I am with you. I am forever for you and you are forever mine. Selamanya engkau punya saya. You have a place where you belong. Kau punya tempat di mana engkau bisa hadir dan nikmati pelukan hangatku setiap hari. Bukan cuma nanti ke surga, tapi di sini Tuhan Yesus bilang, aku menyertai kamu sampai kesudahan zaman. Bilang sama-sama, I have a home. Colek sebelah bilang kamu juga. Tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Nah, oleh sebab itu saudara-saudara, maka poin yang ketiga, tadi kan 2 problem dan ini akan ada 17 poin. Jangan, poin ketiga ayat 3, ayat ketiga Cici.
Ayat ketiga, kita baca sama-sama ya. 1, 2, ya. Dan apabila aku telah pergi ke situ dan telah menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku, supaya di tempat di mana aku berada, kamu pun berada. Kenaikan Tuhan Yesus, saudara-saudara, kenaikan Tuhan Yesus ke sorga harusnya dilanjutkan dengan kedatangannya kembali. Aku akan datang kembali. Aku akan datang kembali. I will be back. Kalau tahu dalam bahasa seorang aktor asal Austria bilang, I'll be back. Pakai kacamata Ray-Ban ya, I'll be back. Aku akan kembali. Jadi waktu Tuhan Yesus naik itu seperti seolah-olah dia ngomong ke kita, selamat tinggal kasih, tak kita jumpa lagi. Aku pergi takkan lama, hanya sekejap saja ku akan kembali lagi. Kau udah. Loh, orang yang tetap menanti itu namanya orang yang setia. Alkitab berkata banyak orang menyebut dirinya baik, tapi yang setia siapa? Yang dicari Tuhan itu dia. Tunggu Tuhan setia, jangan murtad, jangan kecewa dengan kehidupan dan langsung undur dari Yesus. Enggak Yesus-Yesusan lagi. Udah gak mau Yesus, yang penting sus. Aku akan kembali, jangan gelisah. Kedatangan Yesus kembali artinya apa kawan? Ya aku ngomong kawan, jangan, bro and sis. Kan kita udah punya satu home. Kita kan satu keluarga kan. Nah, kalau Tuhan Yesus kembali, that's the end of everything. Buat orang berdosa, that's the end of everything. Semua jagat raya, alam semesta, bahkan tata surya sol yang kita tinggali, dan matahari kita yang namanya sol itu. Makanya kita punya solar system, tenaga solar. Solar itu bukan biodiesel, solar itu tenaga matahari. Nah, tata surya kita, bahkan galaksi kita tinggal di galaksi apa Peter? Bima Sakti ya. Bima Sakti. Padahal kalau bahasa Inggrisnya Milky Way, jalan susu. Karena kalau Anda lihat di gambar-gambar astronomi, galaksi kita tuh bentuknya kayak tumpahan susunya, si Olen itu, si Oyen. Oyen kalau tumpahan susu kayak gitu. Galaksi Bima Sakti akan musnah, Peter. Pit. Galaksi kita musnah. Ada waktunya, sudah ada tanggal. Kalau kamu lihat galaksi kita balik ke bawahnya, di belakang kalengnya ada tanggalnya. Kayak susu ya. Bagaimana dengan galaksi tetangga Andromeda? Sama. Bagaimana dengan galaksi, nggak tahu lagi saya, galaksi yang di Bekasi, galaksi Mall, planet lain, Taman Galaksi, musnah juga. Bagaimana dengan tempat kita, Coconut Ivory? Tahu Coconut Ivory? Kelapa Gading. Itu di sebelahnya Redland, you know Redland? Tanah Merah. Itu Tanah Merah dekatnya mana? Free York. Free York itu sampingnya New York. New York, Free York. Nah, abis Free York, Plumpang. Yang saya bingung bahasa Inggrisnya tuh Warehouse. Warehouse itu nggak ada bahasa Inggrisnya. Warehouse. Itu semua akan musnah, termasuk bubur di sebelah. Selamatkan bubur-bubur. Tapi itu buat orang berdosa. Itu bukan cerita kita dong. Bilang bukan kita dong. Itu the end of everything, akhir dari segalanya buat orang berdosa. Tetapi awal dari kehidupan kita yang sebenarnya. Hidup, makanya kita sebut hidup di dunia ini adalah hidup fana, hidup maya. Ini dunia palsu, dunia tipu-tipu. Dan hidup yang sejati baru dimulai nanti ketika Yesus kembali. Nah, kalau itu, kalau kita belajar ini berarti harusnya kita sadar bahwa kalau Tuhan Yesus kembali, pasti orang berdosa akan dihakimi. Jagat semesta pasti musnah, dan kita yang diselamatkan pasti pulang ke surga. Bagaimana dengan tetangga? Ya bagus, diaminnya saya senang. Yes, amin, aku pulang ke surga, yes. Sangkakala bunyi, wato bunyi, sangka dukcak. Bagaimana dengan saudara kita? Bagaimana dengan teman kita? Tahu nggak? Hal yang membuat saya suka mimpi buruk tuh gini. Bukan kalau Tuhan Yesus datang dan saya nggak diangkat, which means impossible, saya nggak diangkat Tuhan. Tapi bagaimana dengan orang yang belum mengenal Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat?
Nah, banyak orang kan tidak sadar akan fakta ini, makanya hidupnya sembarangan. Orang-orang dunia tuh bilangnya apa? FOMO, fear of missing out. Takut kehilangan sesuatu, kehilangan tren, kehilangan kesenangan dunia. Makanya orang dunia tuh punya slogan, have fun, go mad. Have fun, go mad. Yang penting pergi, hidup ini untuk senang-senang saja. Buat saudara di sini dan di rumah, saya bilang, semua pesta itu akan ada akhirnya. All those party, all those champagne, semua wine itu akan selesai. Akan selesai. Semua seks bebas itu akan selesai. Saya pernah melihat orang yang karena hidupnya merasa, ya Tuhan Yesus nggak akan kembali, nggak akan ada kiamat, saya mau hidup 1000 tahun lagi, maka free sex. Saya suka bilang gini, dosa ya, dengar baik ya, dosa itu enak. Ibu, waktu kesaksian, waktu di Menara 2, saya sampai, Tuhan Yesus, dahsyat. Dosa itu enak. Lu jangan pura-pura nggak amin lo, pada bohong semua lo di rumah Tuhan juga. Di rumah Tuhan pada bohong, dosa itu enak. Lo korupsi 100 M nggak ketahuan, enak nggak? Bawa pulang duit orang 100 juta nggak ditagih, enak nggak? Enak, jangan pura-pura nggak enak lah. Selingkuh, enak nggak? Nggak ketahuan lagi. Udah ketahuan diampuni lagi. Dosa itu enak. Enaknya sebentar, bayarnya belakangan, harganya kemahalan. Ulang ya, dosa itu enak, bayarnya belakangan, tagihannya pasti datang, dan harganya kemahalan. Kenapa? Bayarnya kapan? Tagihannya pasti datang, roh maut pasti datang menjemput. Dan bayarnya di mana? Di lautan api kekal. Alkitab yang ngomong, Yesus yang ngomong. Di mana ada ratap dan kertak gigi, di mana ada tangisan yang nggak bisa berhenti, dan di mana ada cacing-cacing dan ulat yang memakan kita, menggerogoti kita, dan nggak mati-mati ulatnya. Yang ngomong Tuhan Yesus bukan Asaf. Saya tidak sedang menakut-nakuti Anda. Saya sedang menyatakan fakta, firman, iman. Kalau orang bilang Yesus rasul, nabi, nabimu ngomong gitu. Halo, Tuhan kita ngomong gitu. Nah, ini kan orang nggak sadar. Makanya Anda yang jadi Kristen, sudahlah, jangan main-main lagi dengan dosa. Karena harganya lautan api kekal. Itu ibarat Anda beli HP mereknya apa ya? HP apa yang murah? Nexia. Asia masih ada bang, udah nggak ada. Terus Anda bayar HP itu harganya 15 juta, worth it nggak? Not worth it, kemahalan. Lah dosa itu begitu. Anda pikir injak orang, dapat posisi, dapat jabatan, dapat kenikmatan, terus harganya murah? Enggak, mahal. Anda kan bayar mahal, dan pasti datang tagihannya. Terus kan ngomong gini kan nggak disukai semua orang, tapi ini kebenaran. Jadi kalau kita mau main-main terus sampai kapan? Makanya statement saya nih di potongan video klip yang menimbulkan keviralan itu. Yang terakhir tiba-tiba udah 1K, 2K, kemarin 20K, sekarang udah semalam 71K. Itu baru Instagram, saya belum ngecek yang di TikTok. Itu orang debat di komen marah-marah. Loh, karena faktanya pelepasan bukan solusi. Setelah dilepaskan terus apa? Makanya saya setuju juga ada komentar yang bilang, iya Pak, itu roh jahatnya balik karena dia belum selamat. Yes! Setuju saya. Maka lebih dari sekedar pelepasan, yang penting adalah pertobatan dan keselamatan. Setelah itu dimuridkan, sangkal diri pikul salib. Kalau nyemplung lagi dalam dosamu, 7 kali lipat keadaanmu lebih parah. Itu Yesus yang ngomong. Ini ada pendeta luar negeri debat saya pakai bahasa Inggris. Debat, Bu, udah baca belum ayat yang saya kasih? Baca nggak? Yang ngomong Yesus. Enggak, ini Anda tidak percaya akan pengurapan Roh Kudus yang penuh kuat kuasa, yang sanggup melepaskan semua orang. Saya 1000% setuju dengan pernyataan Ibu. Saya bilang, pakai bahasa Inggris. Salah pernyataan saya di mana? Ibu udah baca belum ayat yang saya kasih? Enggak Pak, Anda salah. Nggak dibaca kitabnya. Berdebat kok pakai opini. Berdebat tuh pakai kitab suci. Jangan menurut saya, tapi menurut Yesus, gitu loh. Nah makanya, ini kan kita nih seperti apa ya? Ada, gini loh. Ini kita naik Titanic rame-rame liburan, termasuk keluarga keluarga Bima, keluarga Pak Robert semuanya, keluarga Santi, suami, anak-anak lagi di atas kapal Titanic. Ya. La solo mio, ya kan pesta-pesta, orang Titanic pesta-pesta kan? Ada yang free sex juga di situ kan? Terus saya sebagai kapten kapal, kita sebagai orang yang di anjungan melihat di depan, dan ini mesin udah rusak, udah nggak bisa direm,
Masa ngerem di laut? Di depan ada tiba-tiba ada gunung es. Apa yang harus saya lakukan? Diam? Jahat Anda kalau Anda diam. Anda jahat. Mentang-mentang Anda punya pelampung, punya apa? Balon keselamatan, punya apa? Skoci itu Pak ya. Skoci buat menyelamatkan diri, skoci itu namanya. Mentang-mentang Anda udah punya skoci keselamatan, Anda diem-diem baik. Anda dan saya manusia paling jahat di muka bumi. Jangan diem-diem. Loh, gini. Tapi Pak, kalau saya udah beritakan mereka nolak gimana Pak? Bukan salahmu. Anda udah tawarin skoci. Jangan membebani diri. Waduh, Pak gimana Pak? Udah. You've done your job. You're finished. Anda sudah lakukan bagianmu. Tapi kalau Anda nggak pernah tawarkan skoci, itu salahmu dan salahku. Seperti ada gedung yang terbakar, lantas ada teriakan anak minta tolong. Lantas petugas pemadam kebakaran karena baru beli earbud Bluetooth, dia parkir mobil pemadamnya, lantas dia nyalain lagu dung tedak dung dung tedak dung dung. Wah, enak juga ya. Dung tedak. Sementara yang di atas lagi kebakaran, seorang anak gadis kecil berumur 5 tahun teriak tolong. Dung tedak dung dung tedak. Tolong. Dung tedak dung. Sampai teriakan itu tidak terdengar lagi. Banyak orang Kristen kan kayak gitu. Bodoh amat dia mau mati kek. Tahu nggak yang bikin saya ulang statement saya dari tadi belum selesai. Yang bikin saya seringkali mimpi buruk tuh bukan kalau Anda nggak dijawab doanya, kalau Anda belum diberkati atau bukan. Yang buat saya mimpi buruk adalah kalau kita ketika sangkakala bunyi, kan tadi lagunya itu kan. Kalau bunyi sangkakala, terus Anda terangkat, Anda naik ke surga, Tuhan Yesus menyambut, hai anakku sabaslah, masuklah, istirahatlah dalam kebahagiaan Tuhanmu. Anda nengok ke belakang, ada temanmu nangis di bawah. How come? My goodness, my friends, you spend times with me every day. We talks together, we laugh together. Kita ngobrol bareng, kita ketawa bareng, kita makan bareng, kita kerja bareng, kita nonton bareng. Kalau nggak kerja, lo kalau nggak kasih tahu gue, lo kerjain gue ya. Lo gak pernah cerita sih tentang ini, bahwa hari ini akan tiba, bahwa Yesus adalah Tuhan. Tuhan kan menjadikan Anda mitra sama Tuhan. Makanya saudara-saudara di ayat keempat sampai ke-6, Tuhan Yesus bilang gini, dan kemana aku pergi, kamu tahu jalan ke situ. Kata Thomas kepadanya, Tuhan, kami tidak tahu kemana engkau pergi, jadi bagaimana kami tahu jalan ke situ? Kata Yesus kepadanya, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Ihdinas siratal mustaqim itu. Ini jalan yang lurus. Nah, kenaikan Tuhan Yesus hari ini mengikatkan kepada kita bahwa Yesus adalah satu-satunya jalan ke surga. Sebab dia yang naik adalah dia yang turun dari sana, dan dia yang turun dari sana adalah yang punya sana. Maka yang punya sana berkata, cuma lewat saya. Jangan orang lain yang gak pernah ke sana ngomongin tentang sana dan menjamin bahwa dengan lewat dia akan ke sana. Tidak ada yang bisa jamin, karena tidak pernah ada yang dari sana. Makanya kalau mau ke sana harus lewat situ yang berkata bahwa dia datang dari sana dan dia balik ke sana karena dia yang punya sana. Ku mau di sana, Hosana. Loh, saudara-saudara, Tuhan Yesus satu-satunya jalan keselamatan. Pernah gak Anda mikir kenapa sampai orang lain berkata bahwa Isa ibnu Maryam wajihan fid dunya wal akhirat. Isa putra Maryam terbesar, terkemuka di dunia dan di akhirat. Fatul alam, di seluruh alam semesta. Dia paling besar. Bukankah layak kalau kita katakan yang paling besar di dunia dan di akhirat adalah Tuhan? Jadi dia ternyata bukan cuma Al-Masiha, bukan cuma Kristos dalam bahasa Yunani-nya Al-Masih itu, tapi dialah jalan keselamatan itu sendiri. Maka poin keempat, saudara, kenaikan Tuhan Yesus menyatakan kepada kita dia satu-satunya jalan. Dan poin kelima ayat 8 sampai 10a, bilang sama-sama, ayo baca sama-sama. 1, 2 ya. Kata Filipus kepadanya, Tuhan, tunjukkanlah Bapa itu kepada kami. Itu sudah cukup bagi kami. Kata Yesus kepadanya, telah sekian lama aku bersama-sama kamu, Filipus, namun kau tidak mengenal aku. Barang siapa telah melihat aku, ia telah melihat Bapa. Bagaimana kau berkata, tunjukkan Bapa itu kepada kami? Ayat 10 bagian A-nya saja. 1, 2 ya. Tidak percayakah engkau bahwa aku di dalam Bapa dan Bapa di dalam aku? Percayakah saudara-saudara?
Bahwa Bapa dan Yesus satu. Bahwa Allah Tritunggal itu bukan Allah yang 3 dari 3. Tapi Allah yang Ehad. Ehad itu sama dengan Esa dalam bahasa Sanskrit. Ehad itu bukan tunggal, tapi satu. Satu itu Esa, sebuah keesaan, sebuah kesatuan. Nah, sebuah oneness. Sebuah kesatuan. Nah, kenaikan Tuhan Yesus dilanjutkan harusnya dengan karya Filipus. Karena Filipus nanya. Siapa yang nanya tadi? Dia nanya, Tuhan Yesus mau naik ke surga. Oke, sebelum naik ke surga, tunjukkanlah Bapa sama kami. Tuhan Yesus bilang, kamu lihat saya sampai 3,5 tahun. Kamu masih nyari Allah Bapa. Kamu sedang melihatnya. Oleh sebab itu, Filipus kalau Anda baca dalam Kisah Rasul pasal 8, ketika oleh urapan Roh Kudus, sekali lagi, ketika ada sida-sida, buat yang nggak tahu sida-sida itu eunuch. Kalau bahasa sinetron kita, bahasa K-drama sama Chinese drama, Kasim. Kasim itu pelayan di istana, pelayan para permaisuri dan ratu yang sudah itunya. Yang sudah saya kan nggak bisa ngomong. Yang dipotong masa depannya. Itu yang terjadi sama Daniel dan teman-teman sebetulnya. Makanya Anda nggak lihat kan Daniel punya anak, gimana? Masa dikedipin terus hamil kan nggak bisa. Nah, orang-orang ini, saudara-saudara, ketika ada satu pejabat Kasim dari kerajaan Ethiopia datang ke Yerusalem, membaca kitab suci, membaca Alkitab, bagian kitab Yesaya, nggak ngerti. Makanya Filipus dalam pengurapan Roh Kudus yang sudah dijelaskan sama Yesus, punya hikmat Roh Kudus. Apakah engkau mengerti dalam Kisah Rasul 8 apa yang kau baca? Tidak, sebab tidak ada yang menjelaskannya kepadaku. Bolehkah aku duduk menjelaskannya bersamamu? Filipus naik ke kereta, ngobrol, lantas membukakan pewahyuan tentang Yesus Kristus lewat kitab Yesaya, lewat Alkitab. Sadar nggak saudara? Banyak orang Kristen baca Alkitab nggak ngerti Yesus. Yesus siapa? Oh, nabi, rasul, percaya lu, ya kan? Atau siapakah Allah? Oh, Allahnya orang Kristen 3 ya, politeis ya, tuh nggak ngerti lagi kan? Orang Kristen nggak tahu gimana jawabnya. Makanya hari ini Tuhan Yesus sedang mencari Filipus di gereja ini. Tuhan sedang mencari Filipus. Saya akan selanjutkan khotbah ini nanti hari Minggu. Tuhan Yesus sedang mencari Filipus yang mampu menjelaskan bahwa Yesus adalah Tuhan. Baik lewat Alkitab kepada orang Kristen yang puluhan tahun bergereja dan Kristen keturunan tapi nggak ngerti Yesus dan ketuhanannya, maupun kepada orang-orang di luar sana yang bertanya-tanya tentang Yesus. Sekali lagi, Allah sedang mencari Filipus di gereja ini untuk dipakai Tuhan. Ketika Yesus naik, ingat ada misi yang harus dilanjutkan, dan Tuhan mencari Filipus yang sanggup memenangkan orang-orang Ethiopia. Orang Ethiopia yang saya maksud bukan orang-orang hitam imigran yang tinggal di Gading Nias atau di itu juga termasuk. Tapi yang saya maksud orang Ethiopia di sini adalah orang Kristen KTP dan orang non-Kristen yang belum mengenal Yesus. Maukah saudara-saudara menjadi Filipus bagi orang-orang? Saya senang ketika nyanyi lagu yang tadi Pastor Jim pimpin kita. Ketika sangkakala bunyi, kita ada di sana. Saya senang, semua kita mau pulang, mau pulang. Kita homesick semua di dunia ini. Kita homesick. Tapi kemudian saya menjadi sedih kalau saya ingat saudara akan naik menghadap Tuhan dan nengok ke belakang. Dan ada keluargamu, ada sahabatmu yang berkata, Lin, kok tol tega sih Lin? Ri, Audi, kalau tega sih, lu gak pernah cerita sama gua. Dari kalau gak pernah cerita sama gua, saya gak mau saudara menghadap Yesus dengan air mata berlinang. Kalaupun air mata berlinang bukan karena kita menyesal, tapi air mata berlinang karena sukacita ketemu Yesus. Sebab hidup ini adalah kesempatan, dan kita tidak boleh sia-siakan. Sebab ada banyak jiwa menunggu, minta beban itu taruh di hati. Sekali lagi, saya mau tekankan dengar baik. Kita akan banyak bicara, gereja ini cinta Roh Kudus. Karena Allah Tritunggal seringkali diganti dari Allah, Bapa, Putra, dan Roh Kudus jadi Allah, Bapa, Putra, dan Alkitab. Roh Kudusnya digeser di banyak denominasi. Alkitab pegangan kita, fondasi kita. Alkitab maha penting, makanya saya kuliah benar-benar. Tetapi
lebih dari itu, jangan sakiti dan jangan tidak hiraukan pribadi Roh Kudus. Roh Kudus sahabat kita. Yesus di surga, Bapa bertahta. Roh Kudus sama kita. Itu Roh Kristus Yesus. Dalam kitab Wahyu disebut itu rohnya Yesus ada di dalam Anda. Dan kalau Anda terima itu, jangan cuma untuk penglihatan. Lihat ini, lihat itu. Aku melihat langit terbuka. Tuhan Yesus datang. Udah tahu, di Alkitab ada. What are you gonna do about it? Bu guru pendidikan agama Kristen. Di sekolah ada banyak jiwa Kristen non Kristen yang belum kenal Yesus. Ayo jadi Filipus di sana. Fit, teman-temanmu ada yang pegangnya botol, sama karet, sama pisau, mungkin sama golok. Kamu pegangnya pelita. Karena mereka hidup dalam kegelapan dan mereka tidak tahu. Kalau mereka minum sampai jantung mereka kena, kalau ginjal mereka kena, dan kalau mereka dikubur, itu betul-betul gak enak. Dosa itu enaknya di depan. Dan enak, tapi enaknya cuma sebentar. Setiap hari ada orang yang meregang nyawa tanpa kenal Yesus dan mati binasa di neraka. Ngapain kita diem? Kalau ada orang yang Anda cintai, contoh anakmu, sedang berdiri di tengah jalan dan dia tidak lihat, ada kontainer gede sedang ngebut dengan 130 km per jam kecepatannya. Dan Anda diam, Anda jahat. Anda akan siap kalau Anda sayang, siap menyambung nyawa, siap bertaruh resiko. Anda akan ke tengah jalan, rampas orang itu dan selamatkan dia ke pinggir jalan. Itu berita Injil. Karena murka Allah sedang kebut dengan kebutan yang tidak terhentikan untuk menghancurkan segala ciptaan dan menyelamatkan orang yang meresponi Injil. Karena Allah berkuasa. Allah berkuasa untuk apa? Untuk menghancurkan semuanya. Orang punya dia kok Anda protes. Dia yang bikin, kalau dia mau rombak, terus kita mau protes apa? Suka-suka Tuhan. Tapi Tuhan tidak mau semua binasa. Kalau ada yang meresponi cintanya, he's a keeper. She's a keeper. Orang bahasa Inggris bilang itu. Ini layak disimpan. Makanya siang ini, saudara, jangan puas dipenuhi basa roh, gemeter. Jangan. Kalau Anda punya Roh Kudus, harusnya bisa ngomong, berikan pada kami hati yang mengasihi jiwa-jiwa yang belum mengenal kasih Bapa. Mereka yang tertenggelam, mereka yang tersesat, hati kami ibarat seperti hatimu Yesus. Tuhan, ini tugas kami. Beri keberanian bagi kami. Taruhlah roh yang rela melayani dan menyenangkan hati Tuhan. Itu yang kuingini. Saya mau tanya sama saudara sebelum kita nyanyi lagi. Berapakah di tempat ini yang berkata dan yang di rumah berkata, saya mau jadi Filipus untuk menjelaskan berita Injil kepada orang Kristen yang gak ngerti dan kepada orang yang belum pernah dengar Yesus. Berapa banyak yang mau jadi Filipus? Saya, gembala sidang di tempat ini, sedang mencari Filipus yang saya mau latih untuk menangkan jiwa. Yang angkat tangan, turunkan tanganmu. Hari Minggu datang lagi, saya akan lanjutkan ini. Dan saya akan lakukan pendaftaran untuk pembinaan supaya saudara jadi Filipus. Bangkit berdiri. Berikan pada kami hati yang mengasihi jiwa-jiwa yang belum mengenal kasih Bapa. Mereka yang dalam gelap, mereka yang tersesat, hati kami ibarat seperti hatimu Yesus. Tuhan, ini tugas kami.
angkat tangan diturunkan. Musik main dengan lembut, saudara dengar baik. Tuhan Yesus naik ke surga, berarti ada rumah buat kita. A place where we belong. Sebuah pelukan kehangatan, sebuah penerimaan tanpa syarat, sebuah keselamatan, sebuah pengampunan. Tapi ingat baik, Tuhan Yesus juga akan kembali, yang berarti adalah kesudahan dan kecelakaan, kebinasaan bagi segala sesuatu selain kita yang sudah diselamatkan oleh Injil Yesus Kristus. Maukah Anda berdiam diri dan dengan tega membiarkan orang tuamu, iparmu, saudara-saudaramu, teman-temanmu, rekan-rekanmu, sahabat-sahabatmu, ketika sangkakala bunyi dan kau naik ke surga, orang yang mati dan orang yang masih hidup akan berkumpul sama-sama di hadapan Tuhan. Tetapi kau menoleh ke belakang dan melihat mereka bertanya, kenapa? Kenapa kamu gak kasih tahu saya? Kenapa kamu tega? Jangan tegaan, saudara. Jangan jahat. Tuhan tanya di sini, siapakah yang mau bekerja bagiku? Menjadi Filipus untuk menyatakan bahwa aku dan Bapa satu. Bahwa tidak ada jalan lain menuju ke surga selain akulah jalan, akulah kebenaran, akulah kehidupan itu sendiri. Kehidupan tidak ditemukan di party. Kehidupan tidak ditemukan dalam dosa, dalam pornografi, dalam alkohol, dalam apapun. Akulah kehidupan itu sendiri. Lebih dari oksigen yang kau hirup, akulah kehidupan. Gak ada aku, oksigen gak ada, kehidupan tidak ada, non-existent. Berapa banyak yang berkata, Tuhan, aku gak mau jadi orang tega, aku mau jadi Filipus. Taruh tangan kananmu di dada. Saya minta dengan hormat, sementara saudara taruh tangan di dada, saya minta dengan hormat Pastor Benny, ayah saya tercinta, untuk maju ke mimbar yang kudus ini, untuk berdoa bagi para penuai-penuai, bagi para Filipus-Filipus yang Tuhan akan bangkitkan. Roh Kudus, Holy Spirit, Engkau ada di tengah-tengah kami. Iya Tuhan. Engkau pribadi Bapa, Engkau pribadi Yesus, Engkau ada di tengah-tengah kami. Engkau sudah berbicara untuk kami. Makasih Tuhan. Engkau sudah menjamah hati kami. Engkau lihat anak-anak-Mu. Iya Tuhan. Roh Kudus, Kami mau Tuhan. urapi. Jadikan mereka Tuhan. Jadikan kami semua Filipus di akhir zaman. Ya. Jadikan kami jemaat misi. Ya. Jadikan kami gereja misi. Ya. Jadikan kami pelayan-pelayan misi. Ya. Jadikan kami keluarga-keluarga misi. Untuk menuai bagi kerajaan Tuhan. Terima urapan baru. Penuh